Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan, salam Pancasila, dan selamat Hari Nasional. Kepada Yatuh Wali Kota Tangerang Selatan, DRS H. Benjamin Davin, para kepala SMP dan SMA Santa Laurencia Alam Sutera, dan para siswa-siswi SMP dan SMA Santa Laurencia Alam Sutera. Sebelum saya mulai, saya mengajak semua hadirin untuk mengucap syukur kepada Allah yang Maha Esa, karena telah menganugerahkan kesehatan bagi kami semua, sehingga pada pagi hari ini, kita semua bisa berkumpul di meeting Zoom ini. Selamat siang. Hari ini, saya, Gwendolyn Kristanto, sebagai Duta Sahabat Bumi, ingin berbicara tentang sebuah isu yang sangat penting bagi masa depan bumi, global warming, dan dampaknya terhadap lautan kami. Pertama-tama, mari kita bayangkan kisah seorang anak bernama Raya yang tinggal di desa pesisir. Dulu, kakek Raya sering mengajaknya bermain di pantai sambil bercerita tentang ikan-ikan, warna-warni, dan terumbu karang yang sangat indah. Kini, laut di desa Raya mulai berubah. Suhu air yang semakin panas menyebabkan terumbu karang memudar warnanya, bahkan mati. Ikan-ikan dulu banyak berkeliaran, kini sulit ditemukan. Penghasilan nelayan, termasuk ayah Raya, pun menurun drastis. Hal ini tidak unik. Banyak masyarakat pesisir, terutama anak-anak muda, mengalami dampak serupa akibat global warming. Mereka kehilangan sumber penghidupan, tempat rekreasi, bahkan masa depan yang tergantung pada laut yang sehat. Dampak global warming terhadap laut sudah terasa di seluruh dunia. Di Indonesia, terumbu karang yang indah di Raja Ampat mulai memutih dan mati. Nelayan di pesisir pantai Jawa mengeluhkan hasil tangkapan yang semakin berkurang, dan banjir semakin sering terjadi di Jakarta dan kota-kota pesisir lainnya. Dr. David Suzuki, ahli lingkungan Kanada, mengucapkan bahwa pencemaran laut adalah salah satu masalah lingkungan paling serius yang dihadapi planet kita. Kita harus bertindak sekarang untuk melindungi laut dan semua makhluk hidup yang bergantung kepadanya. Dari Dr. Rashnid Sumalia, seorang profesor ekonomi, perikanan, dan lautan dari Universitas British Columbia, mengatakan pencemaran laut memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Kita harus menghitung biaya pencemaran laut dan ambil tindakan untuk menguranginya. Laut adalah elemen vital bagi kehidupan bumi. Apakah Anda tahu bahwa lautan menyediakan oksigen? Laut menjadi sumber makanan. Laut menjadi sarana mata pencaharian bagi jutaan orang. Lautan juga menyerap karbon dioksida bagi atmosfer yang membantu memperlambat pemanasan global. Ada banyak dampak negatif yang terjadi seperti migrasi hewan laut. Kenaikan suhu air mendorong migrasi hewan laut ke wilayah yang lebih dingin. Hal ini mengganggu keseimbangan ekosistem laut yang menyebabkan populasi hewan laut yang tidak terbiasa dengan kondisi baru. Kedua, kematian massal terumbu karang. Terumbu karang merupakan habitat yang penting bagi spesies laut. Kenaikan suhu dan pencemaran air laut menyebabkan pemutihan dan kematian massal terumbu karang, mengancam keanekaragaman hayati laut. Ketiga, gangguan rantai makanan. Kematian terumbu karang dan perubahan pola migrasi hewan laut mengganggu rantai makanan laut. Hal ini berdampak kepada populasi ikan dan sumber daya laut yang menjadi sumber makanan manusia. 4. Peningkatan intensitas badai. Global warming meningkatkan intensitas badai dan gelombang laut yang berpotensi merusak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Banjir rob pantai menjadi ancaman bagi masyarakat pesisir. Kelima, penurunan kualitas air laut. Meningkatkan suhu air laut, pencemaran laut memperparah masalah kualitas air laut tersebut. Hal ini dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan laut. Melihat berbagai dampak tersebut, jelaslah bahwa global warming merupakan ancaman serius bagi laut dan kehidupan di dalamnya. Kita harus segera mengambil tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi laut dari kerusakan lebih lanjut.
Namun, global warming adalah ancaman yang sangat serius bagi laut. Kenaikan suhu air menyebabkan kematian terumbu karang, penurunan populasi ikan, dan penaikan keasaman air laut. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan laut? Pertama, kita harus mengurangi emisi gas rumah kaca. Kita bisa melakukan ini dengan menggunakan energi terbarukan seperti energi matahari dan energi angin. Kita juga bisa menghemat energi dan beralih ke transportasi yang ramah lingkungan. Kedua, kita juga harus melindungi habitat laut. Kita bisa melakukan ini dengan menciptakan kawasan lindung laut, melarang penampakan ikan berlebihan, dan membersihkan sampah di laut. Ketiga, kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang global warming dan dampaknya terhadap laut. Kita bisa melakukan ini dengan berpartisipasi dalam kegiatan edukasi dan menyebarkan informasi melalui media sosial. Hadirin yang terhormat, masa depan bumi kita ada di tangan kita. Kita harus bertindak sekarang untuk menyelamatkan laut dari global warming. Mari kita bekerja sama untuk melindungi lautan dan memastikan bahwa lautan tetap menjadi sumber kehidupan bagi generasi mendatang. Ayo mulai menerapkan kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan bumi. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan quote berikut. Save the earth, save a life, and save us all. Menyelamatkan bumi berarti menjaga lingkungan dan sumber dayanya. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi kelangsungan hidup, tumbuhan dan hewan, tapi juga menjamin kelangsungan hidup manusia. Pencemaran pemanasan global dan eksploitasi berlebihan terhadap alam pada akhirnya akan berdampak kepada ketersediaan air bersih, udara segar, dan makanan sehat yang semuanya esensial bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain, menyelamatkan bumi bukanlah tindakan budi, melainkan investasi untuk masa depan umat manusia dan umat makhluk hidup lainnya. Ini adalah panggilan untuk bertindak bersama dan berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan maupun laut, daratan demi kehidupan yang lebih baik bagi kami semua. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ingin berterima kasih kepada orang tua, guru bina studi, dan teman-teman yang saya kasihi untuk sudah mendukung saya agar saya dapat menyampaikan pidato ini dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kami semua. Saya Gwen Kristanto dari 9E sebagai Duta Sahabat Bumi.